Oke, assalamualaikum teman-teman. Jumpa lagi di vlog saya. Seperti janji saya di video sebelumnya, saya akan membuat video review atau membahas tentang impresi berkendara dari si Pacific Analog 2.2 ini. Kebetulan sepeda ini sudah saya pakai sekitar 1 bulan. Saya juga sudah riding ke banyak tempat, mulai di trek datar, trek kota, trek XC juga saya coba, terus ke trek yang nanjak juga saya coba, ke tanjakan ekstrim juga saya pernah coba. Setelah pemakaian sebulan dengan medan yang beragam, saya menyimpulkan bahwa si Pacific Analog 2.2 ini cukup nyaman. Jadi hasilnya cukup nyaman gitu. Jadi cukup enak untuk dikendarai di berbagai medan gitu. Untuk trek perkotaan yang datar, yang jalannya mulus, udah pasti enak banget gitu. Terus untuk dibawa ke medan XC juga ya lumayan lah, tapi memang kan bukan di habitatnya ya kalau si Sally dibawa ke medan XC yang jalannya agak kurang rata. Tapi masih sangat cukup lah untuk dipakai ke medan-medan yang jalannya kurang datar ya, cukup lah, tidak terlalu menyakitkan juga gitu. Nah terus untuk di trek yang nanjak maupun nanjak ekstrim ya kita butuh effort lebih lah untuk menggoesnya gitu. Tapi dengan rasio si crank depan 56, terus si sprocket belakang 336 ya, itu memang tidak terlalu ringan, cukup berat gitu untuk dibawa untuk nanjak. Tapi overall cukup lumayan lah. Untuk nanjak-nanjak kan kita harusnya pakai MTB ya, bukan Sally. Jadi untuk nanjak di kota Bandung yang tidak terlalu tinggi ya masih oke lah gitu. Terus untuk dibawa manuver atau berbelok, sepeda ini cukup enak, cukup stabil, tidak ada rasa-rasa kekhawatiran yang frame-nya kurang rigid atau apa gitu. Ini cukup lumayan lah, cukup enak untuk dikendarai. Nah, itu mengenai overall atau secara umum rasa berkendaranya gitu. Terus untuk pengereman juga, remnya kan sudah menggunakan hidrolik, produk dari Tektro, meskipun dia seri terendah untuk di rem hidroliknya, tapi cukup enak karena speed dari sepeda lipat juga kan kita nggak terlalu tinggi gitu. Terus dari shifting lumayan enak juga, cukup tidak terlalu keras lah, agak keras dari dibanding Shimano tapi tidak terlalu keras, tidak seperti yang shifternya atau dari shifter dan RD-nya produk dari Sensah ya. Ini kan si Analog 2.2 ini menggunakan produk dari Black Box, lebih mending dari produk Sensah, itu sih kesimpulan saya gitu. Itu terus dari pedaling juga, pedalnya enak, terus quick release juga. Nah sekarang saya mau bahas atau mau ulas ke beberapa kekurangan. Kekurangan yang pertama yang saya rasain itu dari hand gripnya yang model standarnya tuh agak keras, jadi kurang nyaman. Jadi saya ganti nih dengan model foam dari Rock Bros. Masalah selesai. Terus masalah kedua ini dari saddle. Ini modelnya cukup menarik tapi rasanya sangat keras. Jadi ini mungkin untuk teman-teman yang beli Pacific Analog wajib mengganti si saddle ini gitu. Terus kekurangan yang ketiga yang saya rasain juga di sini. Teman-teman bisa lihat di sini. Di sini ada magnetic clip. Magnetic clip di sini. Posisi pedal di belakang seperti ini.
ini sangat dekat ya, sangat dekat. Jadi beberapa kali saya goes itu kakinya nyenggol ke sini gitu. Memang tidak bukan masalah yang besar. Kita juga bisa memposisikan kaki agak bergeser, tapi beberapa kali saya nyenggol ini. Itu secara tidak sadar ya. Tuh, itu kelemahan yang ketiga. Terus kelemahan yang keempat yang saya rasain, si crankset dari Pacific Analog ini menggunakan produk dari Side ya, Side Shadow, dan sudah Holotech. Tapi entah mengapa, entah setelan atau entah memang tipe produknya yang kurang bagus, ini ketika diputar ini kurang loncer ya. Saya coba melepas rantai ini, saya lepas rantainya dan putar si cranknya. Ini tidak loncer ya, tidak, kurang loncer lah. Seperti itu. Jadi ini menurut saya kelemahan juga karena akan berpengaruh ke putaran dari si crank ini. Terus kelemahan yang keempat, ini dari frame, dari catnya ya, bukan dari geometri atau dari bahan framenya. Dari catnya, cat yang warna gold ini mudah sekali terkelupas. Teman-teman bisa lihat di sini. Ini sudah ada yang terkelupas. Waktu yang pertama itu yang ini, yang kedua ini saya terkelupasnya. Terus di sini lihat, di sini juga ada kelupas. Ini karena gesekan dengan si kabel. Terus sebelah dalamnya juga di sini, teman-teman lihat ada terkelupas juga. Sebelah luarnya juga, sebelah sini ini terkelupas juga. Gitu. Terus di belakang juga ada yang terkelupas. Nah, di sebelah sini kalau teman-teman bisa lihat. Nah, sebelah sini ada terkelupas karena gesekan dengan rantai. Itu. Padahal di sini ada detail stiker ya. Kalau teman-teman bisa perhatikan, di sini ada detail stiker yang fungsinya untuk melindungi cat. Tapi si stikernya ini nggak semuanya full sampai ke belakang. Jadi tetap aja ada yang kena lecet. Gitu. Itu sih kelemahan-kelemahan dari si Pacific Analog 2.2 ini. Secara umum kelemahannya sih, jika dibandingkan dengan harganya, kelemahannya itu cukup minor ya, cukup minor dan bisa diakali. Kecuali yang kelupasnya cat itu saya juga bingung loh. Mungkin teman-teman yang sudah pakai atau sudah punya Pacific Analog 2.2 ini, yang punya teman-teman gimana? Apakah yang hanya punya saya yang gampang terlupas, atau yang punya teman-teman juga sama gitu? Gitu. Jadi overall ini cukup nyaman di harga di harga 5,3 juta. Sepeda ini sangat cukup nyaman untuk dikendarai, untuk dimiliki, dan kita juga tidak perlu melakukan upgrade yang terlalu banyak. Paling sih yang wajib dari saddle sama si hand grip sih. Untuk yang lainnya sih oke-oke aja. Tuh. Kalau yang saya kebetulan si tiang seat post ini saya ganti dengan produknya Light Pro. Sebetulnya tidak ada masalah, yang bawahnya juga bagus. Saya ganti karena kebetulan ada aja produknya, jadi saya ganti. Gitu. Oke. Mungkin itu sih yang akan saya bahas, yang sudah saya bahas di video impresi berkendara dan sedikit kelemahan dari si Pacific Analog 2.2 ini. Ada beberapa teman yang nanya juga, lebih worth it mana, Elementroy, X9, X10 atau si Pacific Analog 2.2 ini. Kalau teman-teman menyukai warna gold dan ada lagi warna chrome silver, menyukai warna itu, kalian pilih Pacific Analog 2.2 ini karena dari spesifikasi dan harga juga lebih worth it gitu. Nah, tapi kalau tidak suka dengan warna gold dan sama chrome, karena si Analog 2.2 ini hanya warna yang ngejreng, yang bling-bling, teman-teman pilih Elementroy. Itu sih. Kalau untuk rasa berkendara, untuk dengan yang Elementroy X9 dibanding dengan ini lebih enak yang ini, Analog 2.2. Tapi kalau dibandingkan dengan Elementroy yang X10, yang 10 speed,
mungkin mirip-mirip ya rasa berkendaranya. Yang Elementroid juga kemarin ada masalah di bunyi-bunyi di tiang handle post. Untuk di Pacific Analog 2.2 ini tidak ada masalah sama sekali. Itu. Oke, teman-teman, sudah 10 menit videonya. Mungkin terlalu panjang, tapi mudah-mudahan video ini bisa membantu atau membuat teman-teman yang mau membeli Pacific Analog 2.2 menjadi ada gambaran. Oke, sekian video dari saya.